Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ustaz, Gajah 1 sampai Gajah 5, mudah-mudahan antum dan juga keluarga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita sempurnakan iman kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi jidni ilma warzuqni fahman amin. Baik anak-anak Ustaz, sekarang kita masuk ke pembelajaran pendidikan agama Islam di tema 2 PB3. Namun anak Ustaz, silakan dibuka Qur'annya. Antum buka surat yang pertama adalah surat An-Nasri, yang kedua adalah surat Al-Kautsar. Kita akan menyatukan dua materi ini, yang pertama surat An-Nasri dan juga surat Al-Kautsar. Karena Ustaz, untuk tema 2 ini kita hanya fokus kepada Quran surat An-Nasri dan juga surat Al-Kautsar. Untuk PB3 ini kita akan gabungkan keduanya. Mudah-mudahan Ustaz, makna atau isi kandungan daripada kedua surat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan pada hakikatnya itulah tujuan daripada pembelajaran kita pada tema kedua ini. Kita akan bukakan Al-Qur'annya surah An-Nasri. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Silakan Anda lihat di sana ada di ayat 3, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada huruf qola di sana kecil Anda ya. Huruf qola kecil itu kalau dalam bahasa Arabnya namanya adamul waqfi, artinya antum diusahakan berhenti lebih utama. Jadi cara bacanya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, baru sambung innahu kana tawwaba, gitu ya saya cara bacanya. Untuk artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, apabila telah datang pertolongan Allah. Pada saat ketika Allah memberikan pertolongan, apa hasilnya? Kemenangan. Ketika Allah memberikan pertolongan, maka yang antum dapatkan adalah kemenangan. Itu. Tapi ketika orang-orang memberikan kita pertolongan, banyak juga yang tidak merasakan kemenangan. Bahkan ada yang tidak tahu diri. Lah ditolong dia, tapi dia tidak mau berterima kasih. Banyak itu anak. Antum ketika antum ditolong orang lain, orang tua antum atau guru atau teman antum sendiri, maka antum harus memberikan rasa terima kasih. Tapi dalam ayat ini, ketika Allah memberikan pertolongan, maka yang datang adalah kemenangan. Sudah saya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Ketika Allah membuktikan firman-Nya, dan pada saat itu umat Islam dalam keadaan mendapatkan kemenangan atau mendapatkan pertolongan dari Allah dan mereka menang, maka pada saat itulah umat lain berbondong-bondong untuk masuk ke agama kita, yaitu Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika kita sudah masuk ke dalam agama Allah ini, apa yang kita laksanakan? Kita harus bertasbih kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya. Ustaz, antum semua, ayah bunda di rumah, ketika kita sudah berada dalam agama Allah ini, agama yang betul-betul dipilih oleh Allah menjadi agama yang paling benar, maka kita harus memperbanyak berzikir, bertasbih, bertahmid, dan adalah untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustaz. Itu mengenai surat An-Nasr. Kemudian untuk surat Al-Kautsar, silakan jika dibuka Ustaz, kita bacakan surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar
Inna syani'aka huwal abtar. Yang pertama, inna a'tainakal kausar. Tahukah kamu atau orang yang mendustakan agama? Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kausar. Inna artinya kami. Inna pakai na, nanya panjang, itu artinya sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami telah memberimu. Siapa itu? Muhammad. Nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar. Allah sudah memberi kepada kita nikmat yang banyak. Karena Ustaz, bagi Allah itu nikmat mata yang bisa melihat, nikmat tangan yang bisa bergerak, nikmat kaki yang bisa berjalan, itu bagi Allah kecil. Tapi bagi kita itu nikmatnya sangat banyak sekali, Ustaz. Coba antum tanya sama ayah bunda antum, ketika ada orang-orang yang tidak bisa menghirup udara Allah ini, udara saja tidak bisa dihirup, dia harus menggunakan oksigen setiap harinya dan mengeluarkan biaya setiap hari, itu mungkin ratusan ribu rupiah per hari. Coba bayangkan, kalau sekira 3 tahun udah berapa juta yang habis untuk menghirup udara saja. Kita sekarang masih bebas menghirup udara Allah. Itu merupakan satu nikmat Allah. Bagi Allah itu kecil, tapi bagi kita itu adalah nikmat yang sangat besar. Maka untuk pengaplikasian nikmat tersebut seperti apa? Fasholli li rabbika wanhar. Maka kita harus senantiasa beribadah, sholat. Karena Ustaz, kalau masih sehat, antum sholat duha, sholat wajib, sholat sunat. Manfaatkan nikmat yang ada sekarang itu untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua apa? Berkorbanlah. Berkorban, ya, berkorban. Ketika anak Ustaz memiliki harta yang mungkin ada lebih, maka anak Ustaz diharuskan untuk yang namanya berkorban. Berkorban itu bukan harus orang-orang dewasa, antum sendiri juga boleh berkorban. Mungkin atas bantuan orang tua antum, atau mungkin ada tabungan. Anak Ustaz punya tabungan, mungkin banyak tabungannya, puluhan juta, bisa antum berkorban. Antum daftarkan nama antum ke masjid, Anda mau berkorban Pak atas nama ini boleh. Itu salah satu pengaplikasian ketika kita mempunyai nikmat yang banyak tadi. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi ketika orang-orang membenci kita karena kita senang beribadah, kita senang berkorban, orang benci kepada kita. Dia tidak suka melihat kita beribadah. Dia tidak suka kita melihat kita berkorban. Jadi ketika anak Ustaz melaksanakan ibadah dan anak Ustaz sudah melakukan ibadah korban, ada orang-orang yang membenci kita. Itu orang-orang yang benci kita itu merupakan orang-orang yang sudah terputus dari rahmat Allah. Allah putuskan rahmatnya kepadanya. Jadi antum tidak boleh benci kepada orang yang beribadah. Antum melihat teman antum ibadah, antum ganggu, itu satu apa itu? Dia ibadah, antum ganggu. Dia berkorban, antum mencaci maki dan sebagainya. Antum ketika antum memiliki sifat-sifat seperti itu, maka anak Ustaz akan dicabut oleh Allah rahmat dari diri antum sendiri. Dan anak Ustaz, untuk ayat ini adalah ketika kita memiliki nikmat tersebut, maka kita akan aplikasikan dengan cara beribadah dan juga berkorban. Jangan sekali-kali kita benci kepada orang lain, karena ketika kita benci kepada orang lain, maka rahmat Allah ini akan diambil atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Ustaz,